ada yang namanya i'rab. Oke. Al-i'rab. Ini yang menjadikan kita ini bisa memandang bahwasanya sebuah kata tersebut kedudukannya apa dalam sebuah kalimat. Tapi yang jadi problem adalah kita belum belajar itu kedudukannya apa aja. Maka yang pertama, kawan-kawan harus bisa mendefinisikan, ya memisah-misahkan. Kata tersebut adalah apakah isim, ataukah fi'il, ataukah huruf. Setelah kawan-kawan bisa membeda-bedakan, ya ini isim, ataukah fi'il, atau huruf, maka kawan-kawan akan bisa menentukan. Kalau dia ini isim, maka i'rabnya bisa jadi 3 kemungkinan. Kalau enggak rofa, nasab, sama khafad. Iya enggak? Kalau dia ini fi'il, maka juga ada 3 kemungkinan. Bisa rofa, nasab, sama jazm. Kalau huruf, maka dia enggak punya i'rab. Selesai. Gitu aja. Nah, ketika kita mau menentukan isim ini apa baca rofa, ataukah nasab, ataukah khafad, ternyata tidak sesimpel dasarnya. Dasarnya tanda rofa itu dhammah, itu enggak. Tanda nasab itu fathah, tanda khafad adalah kasrah, dan tanda jazm itu sukun. Itu dasarnya seperti itu. Tapi kita lihat di dalam Al-Qur'an ada ayat seperti ini. Innamal minuna ikhwatun. Ya. Ini ada mu'minuna ikhwatun. Oke lah. Ikhwatun ini tandanya harokat terakhirnya apa, Dom? Nah, kita bisa tentukan ini rofa. Kenapa dia rofa? Karena dia isim. Ya, isim yang di harokat terakhirnya adalah dhammah. Apa tandanya dia ini isim? Tanwin. Oke. Kita belum masuk ke makna. Kita baru masalah menentukan i'rab sebuah kata. Oke. Dan biasanya kalau mau latihan itu kan yang ada harokatnya dulu, belum sampai yang gundul dulu. Tapi yang jadi mahal syahidnya atau pembahasannya ini dia, apa minuna. Kita selama baca Al-Qur'an, pernah ketemu enggak tulisan seperti ini? Nu. Ada enggak? Mu'minuni ada enggak? Enggak ada. Tapi yang kita ketemu saudaranya mu'minuna ini adalah mu'minina. Nah. Ini dia. Harakat terakhirnya daripada lafaz mu'minina itu fathah. Yang kita tahu fathah itu tandanya nasab. Apakah mu'minuna ini sama mu'minina ini selantiasa nasab? Enggak. Nah, di sini kita paham bahwasanya tanda-tanda ini bisa dikatakan ini adalah tanda asli. Ini tanda asli. Rofa, dhammah, nasab, fathah, khafad, kasrah, jazm, sukun itu tanda asli. Adapun ini ada beberapa tanda cabangnya. Kita kemarin udah bahas ya. Berapa? Ada tanda cabangnya, bisa jadi tandanya itu wawu, bisa jadi tandanya itu alif, bisa jadi tandanya itu adalah adanya nun. Ya. Ini 4 ini ya. Nah, makanya kalau semuanya ini perlu diperhatikan. Ternyata tidak semua rofa itu harokat terakhirnya dhammah. Tapi kita bisa pahami tanda-tanda ini. Berarti apa? Yang jadi tandanya adalah ini dia. Ya-nya sama wawu. Kalau ini wawu berarti maksudnya ke sini. Ini rofa. Tandanya apa? Wawu. Kalau nggak salah kita kemarin sampai itu ya. Baik. Kita lanjut ke halaman berapa ini sekarang? 19. Belum ya? Berarti 18 yang paling bawah ya? Iya. Isim mufrad, jamak taksir. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan keterangan ya. Kemarin kata Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullah taala mengatakan adapun dhammah itu menjadi alamat
atau menjadi tanda bagi i'rab rafa di 4 keadaan. Pertama, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan juga fi'il mudhari yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu. Nah, kita bahas yang tanda asli dulu. Ini rafa itu dhammah. Nah, apa saja macam-macam isim yang atau macam-macam kalimah atau macam-macam kata yang rofanya dengan dhammah di akhir katanya, di huruf terakhirnya. Oke, pertama isim mufrad. Contohnya apa? Al-ilmu nurun, baca. Al-ilmu itu isim. Tanda isim apa? Al. Nah, kalau kayak ngomongin isim, i'rabnya apa? Al-ilmu. Ini loh di nomor 1 ini, halaman 18. Al-ilmu i'rabnya apa? Rofa. Kenapa bisa ngomong rofa? Tandanya apa? Dhammah di akhirnya. Kenapa kalau dia ini tandanya dhammah terus kantum menentukan ini rofa? Karena al-ilmu itu adalah isim mufrad. Apa isim mufrad? Setiap isim yang memang pada keadaan aslinya dan dia ini menyimpan jumlahnya cuma 1, bilangannya cuma 1. Kalau dalam bahasa kita nggak ada. Ini namanya apa ini? Spedal. Semua ini namanya apa ini? Spedal. Mau 4, mau 5, mau 6, mau 3, mau 2, mau 1 kayak namanya spedal. Oh, dalam bahasa Arab enggak? Ya. Misalnya apa? Ini buku. Kita ada 2 buku. Tetap aja. Ini apa ini? Buku. Kalau mau pengen muncul bilangannya harus ada kata 2 buku. Kalau bahasa Arab enggak. Ini apa? Kitabun. Kitabun udah menyimpan makna apa? 1 buku. Jadi semua bahasa Arab yang kalian ketahui, misalnya apa? Bahasa Arabnya masjidun. Itu berarti cuma 1 masjid aja. Rajulun laki-laki. Itu 1 laki-laki saja. Terus apa misalnya imro'atun, perempuan. 1 perempuan saja. Apalagi misalnya qalamun. 1 pena saja itu. Semua bahasa Arab yang kita pelajari pada dasar-dasarnya itu sudah menyimpan makna 1. Itulah isim mufrad. Itu ya. Ininya bentuk aslinya. Kayak al-ilmu. Ya, nanti jamaknya ulumun. Ya. Nurun, baca. Nah, nurun isim fi'il huruf. Isim. Tandanya apa? Tanwin. Nah, ketika kita tahu dia ini isim, pertanyaan selanjutnya adalah i'rabnya apa? Rafa. Tanda i'rab rafa'nya apa? Dhammah. Kenapa kalau dia tanda i'rab rafa'nya dengan dhammah? Karena dia isim mufrad. Nah, ini nanti nurun ini isim mufrad. Kenapa? Secara arti ya dia cahaya, cuma 1 aja, tunggal cahaya. Emang jamaknya apa Mas Baktiar? Jamaknya apa? Anwar. Anwarun itu jamaknya nurun. Nah, gitu ya. Nah, kita maju ke contoh kedua, jamak taksir nih. Seperti dalam contoh. Ini ada salah ya. Ini harusnya al-kutubu. Bukan al-kitabun. Ini udah salah lafadznya ini salah pula, ada tanwinnya. Harusnya gini. Harusnya gini. Al-kitabu, al-kutubu, mau di'au al-ilm, ilmi. Oke. Kita mau cek dulu. Al-kutubu isim fi'il huruf. Isim. Tadi isim apa? Ada alnya. Isim. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita tahu ini isim, maka kemungkinan kita tanya saja i'rab. Ya, i'rabnya apa? Maka i'rabnya enggak akan keluar dari rafa, nasab dan khafat. Enggak mungkin jazm. Enggak mungkin jazm. Maka al-kutubu ini i'rabnya apa? Rafa, nasab atau jazm? Atau khafat? Rafa. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa dia i'rabnya dengan dhammah? Rafa'nya dengan dhammah? Karena jamak taksir. Antum tahu ini dari mana? Pertama karena awalnya tahu dia ini jamak taksir. Jadi apa? Kamus. Enggak ada yang lain. Kamus. Antum bisa mengklasifikasikan ini isim ini jamak taksir atau isim mufrad. Itu dari kamus. Gitu. Antum taunya nurun. Nurun. Ini jamak isim mufrad. Jamaknya apa? Anwarun. Taunya dari mana? Kamus. Ya enggak? Kitabun. Apa? Iya benar. Kitabun. Ini isim mufrad, 1 buku. Jamaknya apa?
Kutubun. Tanya dari mana? Kamus. Nah, pertama mungkin kita akan kagok awal misalnya lambat buka kamus tuh. Tapi lama-kelamaan kita kan apal kosakata itu. Ya enggak? Kayak bayi itu, diberitahu ini namanya apa? Ini gelas, ini masjid, ini rumah, ini tangga. Dan kita tahu sendiri ketika kita masuk ke dalam sebuah daerah baru, bisa di Tanjung Enim nih, yang orang Lampung aja Mas Hendra. Sampai udah tahu nggak seluruh kosakata bahasa Tanjung Enim? Ya, semuanya saya tanya. Belum kan? Belum. Nah, ternyata sedikit-sedikit tadi kan karena sudah sering diucapkan. Sama dengan ini juga. Ketika kalian sering ketemu teks-teks Arab, kalian kan makin banyak itu bank atau kumpulan kosakata di dalam otak. Gitu ya. Makanya untuk awalan dasaran dia ini isim mufrad atau jamak taksir apa? Kamus, nggak ada yang lain. Gitu ya. Karena nggak ada rumusnya. Nggak ada rumusnya. Gitu. Baik. Gitu ya. Belum mesti yang jumlahnya lebih banyak itu jamak. Contohnya apa? Kitabun itu kan hurufnya lebih banyak. Ya enggak? Ada 4 ya kitabun. Jamaknya cuma 3 hurufnya. Ya kan? Sedangkan lafaz nurun hurufnya cuma 3. Jamaknya lebih banyak ya. Anwar ada 5 huruf nih. Yang jamak. Anwar itu beberapa cahaya, banyak cahaya. Nurun 1 cahaya. Gitu ya. Nah, jadi ini enggak ada tinjauan tinjauan pastinya apakah sebuah kata ini jamak taksir atau isim mufrad kecuali apa? Lihat kah? Kamu saya ribet lah, emang kayak gitu. Realitanya. Tapi nggak perlu dibikin pusing selama kita ini belajar terus. Nanti apaan kita akan hafal insya Allah. Lanjut ya. Nah selanjutnya jamak muannats salim nih. Ya jamak muannats salim. Contohnya gini. Yang contoh nomor 2 ya. Al muslimatu thalibatul ilmi. Ya. Al muslimatu baca. Beberapa wanita muslim. Thalibatul ilmi. Itu para penuntut ilmu. Oke. Di sini ada muslimah ya. Muslimatun. Muslimatun apa? Perempuan muslim. Laki-lakinya apa? Muslimun. Nah. Terus laki-laki yang soleh namanya apa? Solihun. Wanita soleh? Solihatun. Oke. Apa lagi? Misalnya. Kafir. Atau jangan kafir lah. Mukminun. Mukminun. Wanitanya mukmin? Mukminatun. Nah, kita bisa tahu di sini ada tak marbutah. Ya enggak? Ada tak marbutah. Tak marbutah di sini menunjukkan apa? Perempuan. Ya. Menunjukkan perempuan. Nah, untuk laki-laki, kawan-kawan semuanya, berarti kan kita jelasin dulu ya. Bahwasanya ada yang namanya isim. Ini kita jelasin dulu. Isim. Dalam jumlah ada 3. Dalam jumlahnya ada 3. Pertama ada isim mufrad. Ada isim musanna. Ada isim jamak. Mufrad ini jumlahnya 1. Musanna ini jumlahnya 2. Jamak lebih dari 2. Ini 3 ke atas. Jadi antum berempat nih, saya ngomongnya bukan rojulun. Antum rojulun, bukan. Antum rijalun. Ya kenapa? Lebih dari 2 orang. Nah, kita ambil contoh di sini, rojulun. Atau muslimun aja. Muslimun. Coba, misalnya saya nunjuk Mas Imam berdiri. Mas Imam berdiri. Berdiri aja. Oke. Saya ngomong, huwa, baca. Dia seorang muslimun.
Jadi dia pakai dua ini, satu aja muslimun. Karena cuma satu doang yang berdiri. Ya. Kalau saya mau saja berdiri. Nah, kalau yang berdiri dua orang, maka di sini muslimani. Muslimani baca. Dua orang muslim. Imani. Berdiri. Nah, jadi karena yang berdiri cuma ada dua orang. Tapi saya tambah Mas Hendra. Ya, duduk aja semua. Duduk. Nah. Kalau lebih dari dua orang, laki-laki ya, makanya apa? Muslimuna. Muslimuna baca. Muslimuna. Jalisuna. Beberapa orang muslim lebih dari dua pada duduk. Ini ada 4 orang. Ini ya. Jadi ada 3 jenis. Ada mufrad, musanna, jamak. Ini dalam segi jumlah. Ini harus hafal nih. Jadi isim itu dalam segi jumlahnya ada berapa? Ada 3. Mufrad, musanna, jamak. Nah, jamak ini nanti ternyata kita bagi 2. Kenapa? Karena ada 3. Pertama ada jamak mudzakkar salim. Jamak muannats salim. Sama jamak taksir. Nah, ada jamak mudzakkar salim. Contohnya apa? Ini mukminuna. Mukminun jamaknya mukminu. Nah, ada jamak muannats salim. Kalau kita sering dengar orang khutbah Jumat, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Berarti jamaknya lafaz muslimah ini bukan muslimatuna, bukan muslimatina, tapi muslimatun. Ditambahi alif di akhirnya. Perubahannya gimana? Awalnya gini. Muslimatun. Pertama, taknya kita buang. Ya. Muslimah. Taknya kita buang, diganti dengan alif plus tak yang terbuka. Jadi yang muslimat. Terus harokat terakhir apa? Ya tergantung nanti. Dia dalam sebuah kata mau dikasih rofa, nasab ataukah khofat. Kalau dia mau dikasih rofa, kasih harokat domah gitu aja. Nah, sekarang saya mau tantangan semua. Ini ada sholihatun, ada mukminatun. Nah, untuk jamak muannats salimnya apa? Ini ada sholihatun, sholihatun. Tadi gimana cara? Ada yang kedua, mukminatun. Nah, apa tadi? Tak marbutanya dia hapus. Terus diganti alif tak mangkok. Ini juga sama. Mukminatun, tak marbutanya dihapus. Tambahin alif tak mangkok. Apa maksudnya? Kalau ini wanita solehahnya cuma satu, wanita mukminahnya cuma satu. Tapi kalau banyak, entah itu 100, entah itu 50, entah itu 4 aja atau 3, maka pakainya ini. Misalnya Pak Aryadi anak perempuan berapa? Anak perempuan di rumah 3, tambah istri 4 berarti kan. Nah, maka nyebutnya apa? Di rumahku nggak cuma sholihatun satu aja, tapi sholihatun. Haknya dipanjangin. Gitu. Kalau misalnya sholihah itu satu wanita muslim soleh, muslimah, satu wanita muslim. Kok muslimat itu banyak wanita muslim. Itu dikasih ini. Nah, kita masuk ke situ lagi. Ya, untuk jamak taksir nanti tadi ya ini nggak ada rumusnya. Harus lihat kamus. Jamak taksir ini bisa dikatakan ini jamak yang tak ada rumusnya. Ada rumusnya. Kalau yang jamak mudzakkar salim kita nggak bahas dulu karena kita mau masuk. Kalau jamak muannats salim tadi rumusnya apa? Tak marbutah dihapus,
diganti dengan alif plus tak yang bentuknya mangkok. Itu rumusnya jamak muannas salim. Atau jamaknya isim yang jenis kalimatnya perempuan. Coba jamak taksir ini nggak ada rumusnya. Gitu ya, nggak ada rumusnya. Terus tahu gimana? Dari kamus. Gitu. Makanya kan kita udah berulang kali ngomong kawan semuanya. Ketika membaca kitab, yang antum perlukan kamus. Setelah antum punya kamus, antum harus tahu kaidah. Karena percuma antum misalnya pegang kamus, tapi nggak tahu i'rabnya apa. Ya enggak? Semua bisa antum taharokati, kecuali harokat terakhir. Harokat terakhir atau keadaan terakhir, itu nggak bisa antum munculkan seenak sendiri. Seenak jidat nggak bisa. Harus menentukan ini kedudukannya apa dalam sebuah kalimat. Gitu. Nah, makanya penting ya. Yang pertama kali justru ketika membaca kitab harus ada kamus. Ini penting. Atau belajar 60-an tahun tapi antum nggak pernah buka kamus, nggak ada kumpulan kosakata yang antum hafalkan, ya nggak bisa. Benar nggak bisa. Harus banyak hafalan kosakata. Kalau belum banyak hafal gimana? Harus pegang kamus. Kalau nggak pegang kamus sama pegang HP, download aplikasi kamus bahasa Arab dulu. Ini kan enak. Jadi nggak bisa kalau semuanya antum baru belajar ini langsung bisa kitab. Belum tentu. Karena kumpulan kosakata kawan-kawan di sini belum banyak. Meskipun udah paham nahwu, meskipun ketika antum baca, saya tidak tahu ini harokat terakhirnya ini adalah domain. Tapi saya nggak tahu artinya apa. Bisa gitu. Bisa jadi. Ya. Nah, meskipun itu nggak terlalu tepat nanti pastinya. Makanya yang pertama kali harus kita ingat, kamus. Antum harus tahu dulu kosakatanya apa. Baru belajar kaidah. Kan gitu bahasa Inggris. Kita kan belajar kayak gitu kan. Kita harus tahu dulu kosakata ini apa artinya, bahasa Inggrisnya kursi ini apa, chair, bahasa Inggrisnya meja ini apa, table, bahasa Inggrisnya apa, pen, bahasa Inggrisnya laki-laki apa, man, perempuan woman. Gitu kan. Setelah kita belajar kosakata di SD kelas 1, 2, 3, 4, baru kelas 5, kelas 6 belajar grammar. Ya enggak? Belajar apa? Sintaksis atau gramatika bahasa Inggris, ada simple past, ada past tense, ada present tense, ada future tense. Kan seperti itu. Setelah kita banyak kosakatanya. Nah, kita agak kebalik nih bahasa Arab. Kita belum belajar banyak kosakata, tapi langsung ke kaidah. Bingung, wajar. Itu hal yang harus kita pahamkan. Kalau kita nunggu terus, idealnya enggak selesai. Antum mau kita belajar ini, kita abon buku atau yang kanan atau itu. Wahidun 1, isnaini 2, salah 1, 3, gitu mau. Ya mungkin udah bukan umurnya lagi. Antum bisa juga lihat di YouTube udah banyak kayak gitu ya. Nah makanya untuk saat ini ya kita langsung ke kaidah saja. Kosakatanya apa? Sambil jalan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya antum merasa kesulitan ini, ya karena kita belum banyak kosakata artinya. Kalau udah banyak kosakata enak, tinggal nentuin harokat terakhirnya apa. Kan gampang nantinya. Dan kita nggak perlu nentuin harokat terakhir. Orang kita latihannya aja buku yang sudah ada harokatnya. Iya nggak? Tinggal menentukan ini i'rabnya rofa, nasab ataukah khafat ataukah jazm. Udah itu doang. Gitu kan. Nanti akan dibimbing gurunya. Oke. Jadi kita udah bahas jamak muannas salim udah, jamak taksir udah. Terus fi'il mudhari. Nah. Kita baca ini. Pengertiannya di halaman 18. Takrif atau definisi isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim dan fi'il mudhari. Pertama isim mufrad. Apa isim mufrad tadi? Yang jumlahnya satu. Kalau di sini malah isim mutsan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsati. Nah, ini adalah isim yang bukan musanna, bukan tasniyah, bukan jamak, bukan mulhaq jamak, bukan tasniyah, bukan pula asmaul khamsah. Wes pokoknya yang tadi jelas. Jumlahnya cuma satu. Tahu dari mana? Dari kamus. Contoh, Zaidun qa'imun, baca. Halaman 19 ya. Zaidun adapun Zaid. Qa'imun. Itu orang yang berdiri. Nah, jadi Zaidun sama qa'imun. Ini isim fi'il atau huruf? Isim. Tanda isimnya apa? Tanwin. Kalau dia ini isim, maka pertanyaan i'rabnya apa? Tidak akan keluar dari 3. Kalau enggak dia rafa, nasab ataukah khafad. Berarti apa Zaidun dan qa'imun ini? I'rabnya apa? Rafa. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa dia tanda rafain dhammah? Karena isim mufrad. Tahu dari mana isim mufrad?
Lihat kamus. Gitu. Terus. Nah, tapi kita udah bahas kemarin ya. Kita bahas nanti aja. Ya, perubahannya secara perkiraan. Terus lanjut ke poin nomor 2, cuma taksir. Lafaz kitabun ini ya, bisa berubah jadi kutubun. Masjidu jadi masajidu. Ini tanwinnya hilang ini, masajidu ini. Gak ada tanwinnya ini. Itu bukan masajidun, tapi masajidu. Tanwinnya hilangi. Bukan masajidun, tapi masajidu. Kok nggak ada tanwinnya? Nanti ada sendiri. Oke. Zaidun, satu Zaid jadi Zuyudun, banyak Zaid. Misalnya 4 orang namanya Zaid semua. Manggilnya apa? Zuyud. Ja'a Zuyudun, telah datang. Siapa? Zaid. 4 orang. Oke. Itu untuk jamak taksir ya. Jadi harus tahunya dari kamus. Tapi intinya kok. Terus urgensinya apa nih? Kita tahu nih isim mufrad atau jamak taksir dalam penentuan i'rab. Ada nggak? Ya nggak ada. Ya nggak. Atau bingung. Ini saya kebalik nih. Mas kutubun ini sepertinya ini isim mufrad. Kita ini jamak taksir. Nggak ada ngaruhnya dalam i'rab karena i'rabnya sama. Itu. Kalau bentuknya ada tanwinnya, gitu ya gitu. Kalau huruf terakhirnya ada tanwinnya, isim itu ada tanwinnya terakhirnya, maka pastikan rofanya dengan domah. Pokoknya ada isim terakhirnya ada tanwinnya, maka pastikan dia ini i'rabnya dengan domah. Apa? Rofanya. Gitu ya. Baik. Lanjut, coba mana Salim. Jadi majumi bil alifin wa ta'in mazidata ini, ya ini lafaz yang dijamakkan dengan alif dan ta yang ditambahkan. Contohnya tadi ya, muslimun jadinya muslimatun, terus jamaknya muslimatun apa? Muslimatun. Penulis katibun, penulis perempuan katibatun. Kalau banyak penulis perempuan lebih dari 2, 3 ke atas katibatun. Gitu ya. Nah, tadi solihatun, satu perempuan solehah. Kalau banyak perempuan solehah, solihatun. Kayak kita sering ketika sholat Jumat, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat. Gitu. Baik. Pahami ya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya bikin isim itu jadi mufrad ke tasniyah atau ke jamak. Gitu ya. Pertemuan selanjutnya. Kita baca lagi ini fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' yang tanda rafa'nya dengan dhammah itu adalah yang tidak bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wa jama' atau yang muannats mukhatabah. Nah, ini ada ini. Pokoknya gini. Fi'il mudhari', kakak semuanya. Fi'il mudhari' sebuah kata kerja. Kan fi'il kata kerja, yang bisa ditanya kapan. Fi'il mudhari' itu diawali dengan satu huruf dari a, na itu. A, na, i, itu. Hamzah, nun, ya, ta. Kalau ada sebuah fi'il diawali dari salah satu ini, maka kemungkinan besar dia adalah fi'il mudhari'. Nah, kalau dia fi'il mudhari', maka pertanyaannya dia apakah rafa, apakah nasab, apakah jazm. Nah, bagaimana cara tahu kita dia ini adalah rafa? Lihat tanda akhirnya. Gitu. Kalau dia dhammah Mas, buktinya apakah dia rafa pasti? Belum tentu. Jadi ini agak unik ya untuk isim fi'il mudhari' ini. Tapi intinya kalau huruf terakhirnya itu bukanlah nun, ya. Kalau huruf terakhirnya itu bukanlah nun, yang sebelum nunnya itu sukun, maka pastikan tanda rofanya dengan dhammah. Ini agak susah karena kita belum belajar shorof ya. Pokoknya kalau fi'il mudhari' huruf terakhirnya itu bukanlah nun, bukan nun. Yang sebelumnya sukun. Ya, yang sebelumnya sukun. Maka rofanya dengan dhammah.
Kalau yang sudah pernah ikut bisa tahu ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu, taf'ulani, yaf'ulna, taf'ulu, taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina, taf'ulani, taf'ulna. Af'ulu, naf'ulu. Jadi yang i'rabnya dengan dhammah itu cuman dhamir yaf'ulu aja. Taf'ulu. Terus sama af'ulu dan naf'ulu. Itu aja wazan itu. Itu apa nih maksud kita hari? Itu sorof. Agak susah kita mau jelasin fi'il kalau kita belum belajar sorof. Nah, mungkin nanti besok kita akan belajar untuk ke sorof dulu ya. Karena itu pastinya berangkat situ. Tapi ala kulli hal enggak usah terlalu dipikirkan dulu. Oke. Yang pasti 3 di atasnya harus paham ya, bahwasanya i'rab rafa itu tandanya dengan tanda asli atau dengan tanda tombah itu pada 4 kata. Pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak tersambung setelahnya huruf nun ya, yang sebelumnya sukun, tidak aja. Gitu. Itu cara jembatan keladai saya. Maksudnya itu cara bodoh. Cara mudahnya. Pokoknya dari fi'il mudhari akhirannya itu bukan nun, yang sebelumnya sukun, maka pastikan ini rofanya dengan dhammah. Gitu ya. Baik. Contoh ini. Contohnya misalnya fi'il mudhari ya. Menulis. Fi'il mudhari itu menunjukkan apa? Kan fi'il ada 3 ya. Fi'il. Ini kan ada 3 zamannya. Ada madhi, ada mudhari, ada amr. Ya enggak? Fi'il madhi ini artinya telah. Fi'il mudhari ini adalah sedang atau akan. Amr ini perintah. Nah, bentuk asli isim itu adalah isim mufrad. Contohnya apa? Muslimun. Bentuk asli fi'il itu adalah fi'il madhi. Ya sering antum saya menulis apa bahasa Arab yang menulis? Kataba. Kataba. Nah, kalau misalnya ini kan telah menulis gitu kan. Kalau sedang menulis apa bahasa Arabnya? Rubah ke bentuk fi'il mudhari. Bagaimana merubah ke bentuk fi'il mudhari? Harus belajar sorof. Tapi ala kulli hal nanti jadinya kata apa jadi yaktubu. Yaktubu. Ingat tanda-tanda fi'il mudhari ini diawali salah satu daripada huruf anai tu. Ada nggak diawali ya? Berarti dari ini ya. Fi'il mudhari. Nah, yaktubu ini nanti kalau nggak semua ya, inilah kelebihan bahasa Arab. Kalau isim katanya ini sudah mengandung jumlahnya berapa? Ya enggak? Kalau muslimun udah tahu kita nih, jumlahnya cuma 1 orang. Tapi kok muslimuna jumlahnya lebih dari 2 orang. Muslimatun jumlahnya 1 orang. Tapi muslimatun jumlahnya lebih dari 2 orang. Sama dengan fi'il. Fi'il ini ketika berdiri sendiri, dia enggak hanya menunjukkan pekerjaannya, tapi juga menunjukkan pelakunya berapa orang. Kata apa ini? Menunjukkan pelakunya 1 orang. Yaktub ini menunjukkan pelakunya 1 orang. Nah, nanti untuk membuat pelakunya itu lebih dari 1 orang, 2 orang, atau lebih dari 2 orang, 3 orang misalnya, atau lebih. Atau pelakunya ini perempuan atau laki-laki, itu hampir sama dengan kasusnya isim. Contohnya kata aslinya muslimun. Kita mau rubah menjadi 2 orang muslim. Kasih rumus muslimani. Kita mau rubah dari banyak orang muslim. Kita kasih rumus muslimu. Nah, kita mau rubah jadi perempuan. Dikasih tak marbu. Oh. Kita mau perempuannya ini jamak atau jumlahnya lebih dari 2. Maka tak marbutanya diganti alif plus tak terbuka di sini. Huruf tak yang mangkok. Ada rumusnya. Begitu juga dengan masalah fi'il mudhari. Kalau kita pengen menentukan, Mas saya pengen pelakunya nggak cuma 1 orang. Kalau ini pelakunya 1 orang, laki-laki perempuan harus ikhtiar. Ini laki-laki pelakunya. Dari mana tahu rumusnya itu? Dari ilmu sorof. Tapi ingat, kita nggak ngurusin dalam nahwu ini, nggak ngurusin bagaimana cara ngubah kata apa jadi yaktubu. Kita cuma ngurusin harokat terakhirnya. Gitu. Gampangnya,
Antum harus tahu, dia ini adalah fi'il mudhari'. Kalau dia fi'il mudhari', antum bisa tentukan. Dia ini rafa, nasab atau jazm itu aja. Karena yang punya i'rab cuma fi'il mudhari' saja. Yang lainnya nggak punya i'rab. Jadi fi'il madhi ini nggak punya i'rab, fi'il amr nggak punya i'rab. Udah. Makanya kita nggak terlalu fokus ke sorof nanti. Tapi ini yaktubu ini, kalau kita tasrif jadi yaktubani, tubani, yaktubuna, tubuh. Nah, terus taktubu, taktubu, tubuh, taktubani, yaktubana, yaktubana, yaktubana. Nah, sampai terakhir nanti Anda bisa tahu tandanya. Ini tandanya terakhirnya apa? Harakat terakhirnya domah. Apakah huruf nun? Bukan. Ini huruf nun nih. Sebelumnya sukun. Alif sukun enggak? Sukun. Ini ada nun ini, yaktubuna. Sebelumnya sukun? Sukun. Nah. Ini taktubu. Harakat terakhir apa, domah. Hurufnya apakah nun? Bukan. Kalau dia nun, maka tanya lagi, apakah sebelum nunnya itu sukun? Enggak, ini bukan nun juga kok. Tapi yang ini, taktubani. Huruf terakhir nun? Nun. Sebelum nunnya ada alif, ada sukun? Ada. Alif ini selalu sukun. Ini, yaktubana. Huruf terakhirnya nun? Nun. Sebelum nun ada sukun? Ada. Maka ini berarti apa? Yang tanda terakhirnya itu adalah nun, dan sebelumnya itu huruf yang sukun, maka tanda rofa'nya bukan dengan domah. Tapi, kalau huruf terakhirnya bukan nun, yang sebelumnya sukun, contohnya apa yaktubu dan juga taktubu, maka ketika dia harokatnya ini domah, i'rabnya rofa. Gitu. Problemnya adalah kita baru diberitahu bagaimana cara membedakan fi'il mudhari' nanti di bab fi'il. Masih lama. Itu ya. Tapi ini ya antum harus paham dulu bosnya. Yang di i'rab rofa dengan domah itu, i'rab rofa dengan domah itu adalah pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun, gitu ya. Apapun di sini kita bisa gampangkan huruf nun yang sebelumnya sukun. Kalau yang huruf nun sebelum sukun, i'rabnya apa? Rofa'nya nanti. Ya kayak itu tadi muslimuna. Apakah i'rab rofa'nya dengan domah? Enggak. Karena enggak ada kita ketemu muslimunu itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Gitu ya. Ya agak muter-muter ini. Jam berapa nih? 10 menit. 6. Nah, ini langsung tiba-tiba dijelasin dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jama', ya muannats mukhatabah, nun taukid sakilah, nun taukid khafifah. Nah, inilah. Tapi ini kita jalani dulu terus saja ya, karena emang pada dasarnya kalau normalnya kajian nahwu ya setiap hari. Ya, kita banyak contoh, kita belajar banyak PR. Nah, ini kan kita seminggu sekali. Ya, tentu saja kita harus banyak referensi. Bisa ini bukaan ya? Belum ya? Soalnya bukan ya. Nanti kalau udah bukaan, harapannya yang belum pernah ikut ya. Mas Jendral udah pernah ikut? Udah ya? Harusnya paham ya film mudhari' tadi kan. Nah, semua udah pasti, Mas Jendral udah. Padahal udah pernah ikut, bisa. Belum ya? Nanti ikut ya. Baik. Jadi itu deh. Jadi kesimpulannya adalah kata Imam Ibnu Jarum dan domah di akhir kata itu menjadi tanda rofa i'rabnya pada 4 jenis kata. Pertama isim mufrad, yakni isim yang menunjukkan jumlah 1, atau bentuk asal isim itu, bentuk dasar isim tersebut. Contohnya muslimun, itu pasti jumlahnya cuma 1. Yang kedua adalah jamak taksir. Ini sebuah isim yang menunjukkan lebih dari 2. Cuma dia nggak punya rumus. Emang ada mas jamak yang punya rumus? Oh ada. Ini jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim. Itu ada rumusnya. Kalau jamak taksir nggak ada. Terus yang mana aja yang punya jamak taksir? Apakah semuanya? Enggak juga. Ya, enggak semua isim itu punya jamak taksir. Sebagaimana enggak semua isim itu punya jamak mudzakkar salim dan juga jamak muannats salim. Itu mohon dipahami itu. Ini kan rekamannya diputar bolak-balik. Baik. Makanya kalau misalnya kita pengen tahu apakah ini jamak taksir isim mufrad, sebenarnya enggak ada hajat untuk saat ini.
Kenapa? Kalaupun antum bingung kebalik-balik ini apa ini isim mufrad atau jamak taksir, ini apa? Ya rafa'nya dengan dhammah itu aja. Enggak ada masalah. Oke. Ya selanjutnya yang rafa'nya dengan dhammah adalah jamak muannats salim. Ini sebuah isim perempuan yang jumlahnya lebih dari 2. Rumusnya apa? Tak marbutohnya diganti dengan alif dan tak mangkok. Ya, apanya muslimatun jadi muslimatun. Gitu. Yang terakhir adalah fi'il mudhari' yang tidak bersambung di akhirnya dengan sesuatu pun. Kita gampangkan, fi'il mudhari' yang tidak tersambung setelahnya itu huruf terakhirnya bukanlah nun, yang sebelumnya sukun. Gitu. Jadi rafa dengan dhammah apa aja tadi? Isim mufrad halaman 20, jamak taksir, jamak muannats salim dan juga fi'il mudhari'. Ya. Kata Imam Imriti rahimahullah, fadhammu fismin mufradin ka ahmadu wa jam'i taksirin ka ja'al abudu wa jam'i ta'nitsin ka muslimatin wa kulli fi'lin mu'arrabin kayati. Dhammah ini menjadi tanda rafa pada pertama isim mufrad, contohnya ahmadu. Du itu dhammah. Terus jamak taksir, contohnya apa? A'budu. A'budu jamaknya apa? Abidun. Afan abidun. Terus jamak muannats salim. Contohnya apa? Muslimatun. Ya. Terus fi'il mu'rab, ini fi'il mudhari', ya. Sering gitu aja. Contohnya ya'ti. Ya'ti ini nanti enggak bisa ya'tiyu, Mas. Aslinya ya'tiyu. Ya. Tapi kan enggak bisa. Ya-nya berharakat dhammah. Berat. Kena ilal nanti. Baik, aku lihat apa tadi? I'rab rafa dengan dhammah ada apa? Ada pertama apa? Isim mufrad. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Itu aja. Oke, kita lanjutkan pertemuannya di Bisa Jumat. Ada pertanyaan? Ya pelan-pelan aja ya. Kan nggak kerasa udah halaman 20 nih. Iya. Lagi ngantuk-ngantuk gitu kan. Didengerin aja rekamannya. Anda dulu masih ingat ketika ikut Jazari ya. Pas kajian ini nggak paham. Pas pulang itu kan rekamannya ada. Tak dengerin terus tiap banget kerja. Saya berkali-kali. Sekarang masih. Kalau Tufa mungkin anak berani nggak dengerin kajian dulu. Kalau Tufa ya. Kalau Jazari masih sering. Saya ketika mau ngajar pondok, sorenya itu pas pulang kerja, itu dengerin rekaman. Rekaman kajiannya saya Aiman ya, kan ada. Dengerin dulu. Materi apa yang mau disampaikan, kita dengerin dulu. Itu berkali-kali. Mau ngajar, dengerin terus. Jika misalnya kawan-kawan misalnya lihat, oh pas ngajar kok bisa gitu. Karena sorenya saya dengerin. Kayak fikih itu juga. Meskipun dulu pernah ikut, ya. Tapi penting merojaah. Misalnya hari Sabtu besok nih, besok kan fikih ya. Sorenya itu, Anda harus dengerin kajian. Rekaman kajian materi yang akan saya sampaikan nanti malam. Itu harus tuh. Kalau nggak yang buradul. Iya nggak? Gitu. Harus kayak gitu. Ini pun juga. Kalau misalnya antum dengar di sini paham, padahal berikut nahwu ini sekarang, wah antum jenius betul. Tapi harus dengerin rekaman. Makanya saya rekaman ini. Gak apa-apa lah mungkin meskipun saya ini, atau mungkin nggak usah rekaman saya. Antum cari di YouTube kajian Jurumiyah. Udah cari aja. Mungkin antum lebih paham dengan beliau. Tidak masalah. Yang penting antum ada kajian offline ya. Ada keberkahan yang Allah turunkan di sini. Gitu ya. Ya karena kalau misalnya antum ikut yang kajian kita hari Jumat ini, kita pelan-pelan banget. Tapi ini aja udah sampai halaman 20 ya. Ingat kita kemarin mulai dari halaman berapa? 1 loh. Ya. Kita kemarin mulai dari halaman 1. Itu halaman 20 nih. Kan banyak udah. Ya enggak? Kalau misalnya lalai sedikit aja, nanti kita akan ketinggalan jauh. Nah, kita bisa bikin khulasoh, ringkasan. Kalimat sempurna itu bahasa Arabnya kalam. Penyusun kalam itu adalah kata. Bahasa Arab kata apa kali? Kalimah. Jenis-jenis kalimah ada 3.
Isim, fi'il, huruf. Isim kata benda, fi'il kata kerja, huruf kata sambung. Nah, ternyata untuk mengetahui ini apakah isim, fi'il, atau huruf, nggak mesti tahu artinya. Tapi isim itu punya tanda sendiri, fi'il punya tanda sendiri, huruf juga punya tanda sendiri. Jadi kalau misalnya kita baca ini dalam bahasa Arab, tulisan bahasa Arab, ini kita langsung bisa tahu ini isim nih. Padahal nggak tahu artinya. Dengan dia namanya tandanya. Tanda isim adalah tanwin al, huruf terus misalnya dia itu tanwin al, setelahnya kemasukan huruf khofat, terus dia khofat atau harakat terakhirnya kasroh. Itu ya. Kalau fi'il, maka sebuah kata yang kadang kala diawali qad. Terus apa? Sa. Terus apa? Saufa. Terus ada tak sukun di akhirnya. Maka pastikan dia ini fi'il. Kalau ada tak sukun di akhirnya, tak mangkok yang ada sukun di akhirnya, pastikan kata tersebut adalah fi'il. Kan nggak ada isim kayak gitu. Baik. Kalau huruf nggak punya tanda. Pokoknya huruf itu nggak kesambung. Secara arti nggak sambung. Jadi kalau kita pengen menentukan ini apa isim, fi'il, atau huruf, pertama cari tandanya kan enggak. Kalau nggak ada tandanya, baru cari artinya. Cocoknya apa ini? Apakah berhubungan dengan waktu, bisa ditanya kapan atau tidak. Nah, setelah kita belajar macam-macam kata tadi, kita belajar i'rab. Ini kekhususan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang penting lokasinya aja atau posisi. Budi memukul ayam. Kalau dibalik, ayam memukul Budi, artinya berubah nggak? Berubah. Ketika kita rubah posisi katanya. Tapi kalau dalam bahasa Arab bukannya kayak gitu juga, hampir sama. Cuma ada yang mengaruhi lagi kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalimat apa? Ya ini i'rabnya. I'rabnya apa? Nah, i'rab itu kan sesuatu yang nggak nampak ya. I'rabnya. I'rab itu secara bahasa apa? Secara istilah apa? Perubahan akhir kata. Apa? Nampak lah ya. Ada yang nampak, ada yang enggak. Nah, setelah kita tahu ini isim, fi'il, atau huruf, kita tahu bahwasanya i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazm. Yang punya i'rab cuma 2, isim dan juga fi'il. I'rabnya isim 3 aja, rafa, nasab, khafat. I'rabnya fi'il ada 3 aja, rafa, nasab, jazm. Tanda aslinya apa? Rafa, dhamma, nasab, fathah, khafat, kasrah, jazm, sukun. Udah itu. Nah, sekarang kita bahas ini. Ternyata tanda-tanda rafa, tanda i'rab itu enggak cuma rafa, dhamma, nasab, fathah, khafat, kasrah, jazm, enggak cuma itu aja. Ya, tandanya isim itu rafa aja enggak cuma satu aja yang dengan dhammah. Ada banyak ya. Nah, sekarang kita baru membahas isim yang i'rabnya rafa atau kata yang i'rabnya rafa apa aja. Karena dia ada i'rabnya yang tandanya bukanlah dengan dhammah. Nah, contohnya apa? Muslimuna, muslimin. Ada pertanyaan? Yang mana? Oh, ini ya. Nah, ini tadi saya buka ya. Tanda rofaknya isim itu kan harokat terakhirnya adalah dhammah. Tapi nanti ada sebuah kata dia ini isim. Contohnya apa? Al-mu'minuna ini. Ini isim nggak ini? Isim. Tandanya apa? Ada alif? Ya enggak? Kalau dia ini isim, pertanyaan selanjutnya apa? I'rabnya rafa, nasb, atau khafat. Nah, i'rabnya apa? Wah, Bu. I'rabnya apa ini? Enggak tahu lah ya, karena belum jelas ini ya. Tapi saya kasih tahu. Al-mu'minuna ini i'rabnya adalah rafa. Tanda rafanya mana? Harokat terakhirnya bukan dhammah ini, fathah ini. Nah, tanda rafa itu enggak cuma dhammah. Bisa jadi tandanya itu wawu, bisa jadi tandanya itu alif, bisa jadi tandanya itu ada nun. Bisa dikatakan ini tanda asli, ini tanda cabangnya. Ya. Benar? Yang mana? Oh, wawunya nih. Ini hurufnya, Mas. Wawunya sukun. Nanti ini kalian akan paham nih. Oh, jamak munasarin. Oke, bentuknya ketika ada wawu dan nun. Atau ya dengan nun. Bukan.
Pasti sukun dia. Ini pasti sukun. Alifnya pasti sukun nih. Kalau nun ini bisa fathah bisa kasroh. Nanti kita akan sampaikan penjelasannya. Makanya kemarin kata definisi i'rab. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhir kalimi. Kata Imam Nuzazul Ajrum, i'rab itu adalah perubahan akhir kata, bukan perubahan harokat akhir. Kenapa? Perubahan i'rab itu enggak mesti dipengaruhi oleh perubahan harokat, bisa jadi perubahan huruf. Gitu. Contohnya ini berubah huruf berarti. Jadi mukminuna jadi mukminina. Jadi ya. Jadi kita bermasa, mana kita ini petanya? Kita baru ini yang tanda asli. Ya, masih batu itu aja. Oke, dibaca-baca bukunya. Ini buku dikasih dibaca-baca. Pak Yadi dibaca-baca nggak nih? Baca-baca ya. Ayo. Sekarang PR-nya silakan dikerjakan. Halaman 21. Oke. Latihan halaman 21 dikerjakan. Besok Jumat kita bahas. Paham? Atau lain lagi? Cukup ya. Sebenarnya saya pengen juga pakai metode yang pernah dipakai Mas Imam dulu ya. Cuman itu langkah lamanya. Oke gitu. Ya enggak? Itu ada 4 jilid, sedangkan kita pertemuannya seminggu sekali. Mau khatamnya berapa? Ya, ini aja udah kita agak pelan-pelan tapi agak ngebut juga. Ya, makanya kita pakai ini. Paling tidak nanti kawan-kawan nanti punya bekal kalau mau ikut program online. Ya, Anda belajar di sini, Anda punya bekal nanti kalau mau belajar online. Udah nggak benar-benar kosong sama sekali. Karena emang kalau belajar online dan Anda nggak ada bekal sama sekali, pertama minder. Masuk grup orang-orang bahasanya pakai bahasa Arab lagi, gitu kan? Apalagi nanti bahasanya udah bahasa agak tinggi lagi. Kelasnya pemula, tapi pesertanya udah level-levelnya udah level tinggi kan. Itu kadang terus mereka ini bukannya masalahnya mereka level tingginya, bukan. Kadang mereka ini bahas sesuatu yang tinggi di grup. Kita yang masih pemula akhirnya minder. Jadi musibah kayak gitu. Harusnya nggak usah kayak gitu juga sih. Kalau misalnya banyak yang pemula itu. Tapi banyak orang kan kita nggak bisa ngatur orang lain. Ya, tapi kalau misalnya kita udah punya bekal, kita udah pernah khatam jurumiyah ini, nanti ke program online agak ringan nanti. Kenapa? Program online itu berat. Pertama nggak ketemu langsung gurunya. Yang ketiga, ya kadang kita ngeremehin. Gitu ya. Kadang kita ngeremehin. Dan kita kadang nggak adab ya, sambil tidur gitu. Ya kan namanya online kok. Kelas online sambil tiduran gitu. Tapi nggak masalah. Misalnya ada online sama anak ini hari Jumat ini sampai tiduran nggak masalah. Masih mending antum sampai tiduran lihat kajian. Daripada tiduran lihat yang lainnya. Atau daripada tidur ruang gitu. Ya mending antum tiduran lihat YouTube ini kajian nahwu. Paham nggak paham? Insya Allah nambah. Kalau nggak nambah ilmu nambah pahala kan antum kesini untuk itu. Mending mana? Pinter tapi nggak punya pahala atau misalnya nggak tahu tapi udah pahala. Nggak tahu ada pahala kan? Gitu. Tapi kan Allah Maha Adil. Intinya ini buku dikasih, dibaca. Kami pernah dapat nasihat dari Ustaz Miftah Jalani. Ya, beliau ngomong murojaah itu setelah kajian dan sebelum kajian. Itu murojaah. Jangan sampai udah ini bingung sampai rumah nggak dibaca. Dibaca lagi nanti cuma debat. Dibaca. Baca kan semua. Bingung biasa. Tapi lama-lama kalau misalnya kita nih baca terus, akhirnya kebingungan itu pun bosan sama kita. Akhirnya menjauh dari kita. Maka belajarlah terus sampai bodoh itu bosan sama kamu. Ya. Di tempat kerja kami ada sebuah istilah. Berhenti itu bukanlah ketika lelah, tapi berhenti itu ketika setelah selesai. Itu. Jadi belajar terus sampai kapan? Sampai selesai tugas di dunia. Bukan ketika lelah. Lelah pun kadang kita masih belajar, ya enggak? Antum kan lelah ini kan? Habis kerja tadi kan? Masih belajar? Masih. Karena kita sadari, berhenti itu bukanlah ketika sedang lelah. Tapi berhenti itu ketika sudah selesai. Nah, semoga nanti akhir hidup kita berhenti ketika kita sudah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya rabbal
Amin. Jangan lupa halaman 21 PR. Oke, dibaca. Terakhir, wallahu taala alam bis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Enggak apa. Ini apa ya? Banyak beberapa yang enggak jelasin karena emang ini kadang belum levelnya. Karena mau jelasin pun nanti mau membingungkan. Ya, mungkin kita besok belajar sorof dikit enggak masalah ya. Gimana? Itu ada stand-nya. Ada.